Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah online pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kasih anugerah-Mu tetap menjadi bagian kami. Kau berikan kepada kami kesehatan, Kau berikan kepada kami kekuatan. Dan kami percaya kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Mari Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kita semua. Mari bersama-sama yang bersuka cita kita katakan pujian ini. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Nya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi bersama katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Nya, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Anugerah baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan diluka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. sekali lagi mari yang bersuka cita bersama katakan, Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. sekali lagi katakan yang bersuka cita dalam Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya yang selalu baru. Yang baru bagiku setiap hari. Amin. Anugerahnya limpah bagiku. Jangan diluka dengan sukacita. Sekali lagi bersama-sama katakan, rahmat-Nya selalu baru bagi kita semua. Jesus. Anugerah baru bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Jangan diluka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama kita bersuka cita. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Sekali lagi umat Tuhan bersama katakan, bukan bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya yang selalu baru bagi kita. Yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan diluka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya. Rahmat-Nya baru. Setiap hari baru bagi kami. Anugerahnya limpah. Jangan diluka dengan sukacita, dan kain kabutku. Sama-sama umat Tuhan katakan rahmat-Nya baru bagi kami.
kami semua. Anugerah baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan dihidupkan dengan sukacita dan kain kamu. Mari bersama-sama umat Tuhan. Katakan sekali lagi, rahmat-Nya yang baru. Anugerah baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia akan dihidupkan sukacita dan kain kamuku. Nantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, Dan hatiku bersuka. haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kita semua bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan. sekali lagi bersama-sama. Indahnya, Katakan betapa baiknya Tuhan. Karena kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Sempurnalah, haleluya. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya. Sekali lagi bersama, sempurnalah. Sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap hari. Oh, Sungguh indahnya bersama Tuhan. Karena kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Sekali lagi bersama-sama katakan, betapa dalamnya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Mari bersama-sama kita katakan, sempurnalah. Kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku, sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Sungguh indah bersama Tuhan. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, Indahnya, oh Yesus. indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Mari bersama berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saat ini Engkau satu-satunya pribadi yang kami perlukan. Engkau Allah yang kami andalkan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang besar Engkau sudah nyatakan di dalam hidup kami. Haleluya.
percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengadu-Mu Tuhan dan mengandalkan Engkau. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Pikiran dalamnya kasih-Mu
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Kami perlu Kau, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami perlukan, Jesus. Satu-satunya Allah yang kami perlukan, Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau, hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur buat kasih anugerah-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tinggikan nama-Mu, muliakan Kau Tuhan. Kami sembah, kami agunkan Yesus. Satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan. Pagi hari ini hati kami yang melimpah dengan pengucapan syukur. Kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami akan mendengar sebagian akan firman-Mu. Mari Tuhan, biar firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami.
firman itu boleh berakar, bertumbuh, bertunas, bahkan menghasilkan buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar, terlebih kami siap melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat hari ini kami kembali beribadah di dalam ibadah online. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat Tuhan melalui ibadah ini. Biarlah dalam ibadah ini kami akan menerima, merasakan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan melalui anugerah dan pertolongan Tuhan itu, kami akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masih beribadah secara online dan minggu depan kalau tidak ada halangan kita sudah beribadah di tempat ini, di gereja. Dan diharapkan untuk Bapak Ibu Saudara biarlah ketika ibadah secara offline atau ibadah di gereja berlangsung, kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk sama-sama kembali lagi kita beribadah bersama di gereja. Karena itu adalah harapan dari seluruh jemaat. Dan ada banyak sekali jemaat yang menanyakan kapan lagi kita mau ibadah di gereja. Dan memang terus terang saya sendiri pribadi sangat mengharapkan itu dan saya sendiri sudah merindukan seluruh jemaat untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini, beribadah di gereja karena memang suasananya itu pasti sangat berbeda. Kita rasakan sendiri dan kita merasakan bahwa suasananya itu sangat berbeda. Dan saya sendiri mengharapkan merindukan supaya kita bersama-sama kembali di dalam ibadah offline atau ibadah di gereja seperti hari ini. Dan puji Tuhan, kesempatan ke depan, kalau memang semuanya sudah baik, bagus, kita harapkan semuanya bisa kembali lagi beribadah di gereja. Ya, puji Tuhan. Dan saya pribadi sudah merindukan, ingin ketemu dengan jemaat-jemaat. Wah, ini saya lihat ini ada jemaat si A, si B, si C. Mana? Udah lama gak ketemu. Memang kami sering ketemu di WA. Ya, mungkin di WA kita sempat ngobrol, tapi yang jelas bahwa kerinduan hati saya sebagai gembala ingin supaya kita bisa ketemu kembali di gereja. Sama-sama kita bersekutu bersama karena yang namanya gereja itu bukan hanya ibadahnya, tetapi pertemuannya, kebersamaannya. Karena gereja kita itu dikenal dengan one church, my home. Jadi gerejaku, rumahku. Nah, artinya bahwa ketika kita kembali lagi beribadah bersama, berarti kita kembali ke rumah kita, yaitu GPPS El Bethel. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting berkaitan dengan apa yang sedang kita alami hari ini. Bahwa kita harus bisa bertahan, kita harus bisa kuat, kita harus bisa semangat di tengah-tengah persoalan hidup. Nah, jadi bertahan di tengah persoalan hidup. Bertahan kuat, semangat di tengah-tengah persoalan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua kita termasuk saya sebagai hamba Tuhan pasti mengalami atau melewati apa yang namanya persoalan kehidupan. Semua kita yang hidup di dunia ini pasti akan melewati dan mengalami apa yang namanya persoalan kehidupan. Nah, masa sukar, persoalan hidup itu adalah hal yang paling tidak kita sukai. Ya, sekali lagi bahwa persoalan hidup, masalah hidup, situasi kehidupan yang sukar itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai.
Dan kalau kita nggak suka, maka kita harapkan supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi realita kehidupan, realita hidup yang terjadi dalam hidup kita adalah setiap hari, setiap saat, setiap waktu, pasti kita akan melewati, menjalani apa yang namanya persoalan hidup, apa yang namanya masa-masa sukar, apa yang namanya kehidupan yang tidak mengenakan, yang tidak kita sukai. Nah, itu yang terjadi. Masa yang sulit, masa yang sukar, itu akan membuat banyak orang kehilangan pandangan hidup. Akan banyak kehilangan semangat hidup. Akan banyak kehilangan motivasi hidup. Akan banyak kehilangan gairah hidup. Kenapa? Karena persoalan itu akan menekan, terus akan membuat dia tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya apa yang terjadi? Maka mulai akan mengalami sakit, akan mengalami krisis, akan mengalami banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, itulah masa-masa ketika kita menghadapi persoalan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, apa saja persoalan hidup itu? Persoalan hidup itu macam-macam. Bisa sakit penyakit, bisa krisis ekonomi, bisa masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, bisa juga bencana alam, bisa juga bencana wabah virus COVID-19. Nah, itu merupakan persoalan hidup. Dan saat ini kita sedang menghadapi persoalan hidup yang real, yang ada di depan mata kita. Semua kita mengalami hal yang sama, yaitu wabah virus COVID-19. Nah, virus ini merupakan persoalan hidup yang dialami oleh semua orang, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Mulai daripada orang yang paling kaya dan orang yang paling tidak punya apa-apa. Mulai daripada suku A, suku B, suku C, semuanya mengalami hal ini. Mau dia warna kulit apapun juga mengalami masalah ini. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada pilihan hidup. Dan semua mengalami hal ini. Namun Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi sulit yang tidak kita sukai, maka kita di situ akan mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang luar biasa sekali. Tentunya tokoh ini yang menjadi motivasi hidup kita. Tokoh ini yang menjadi pegangan hidup kita. Tokoh inilah yang akan menjadi arahan hidup kita, akan menjadi contoh dalam hidup kita. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, perjalanan hidup Yesus dari sejak Yesus lahir sampai Yesus mati, itu semuanya masalah demi masalah. Coba Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, dari sejak Yesus lahir, itu enggak ada tempat untuk ibu Yesus melahirkan. Pergi ke hotel ini, tutup. Pergi ke tempat ini, tidak boleh. Pergi ke tempat ini, tidak boleh. Semuanya penuh. Pergi ke rumah ini, ke rumah itu, ke rumah. Wah, tidak ada tempat untuk Yesus bisa dilahirkan. Dan ujungnya Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Ini masalah. Jadi dari sejak Yesus lahir, kemudian mulai besar, semua mulai pelayanan, sampai Yesus mati. Itu masalah demi masalah persoalan hidup yang dialami. Namun Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata begini, aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Makanya ketika Yesus di atas Bukit Golgota, puncak-puncaknya Yesus akan mati di atas Bukit Golgota. Yesus berkata begini, sudah selesai. Tetelestai. Artinya bahwa semua perjalanan hidup Yesus, semua yang apa akan Yesus lakukan di dunia ini sudah selesai. Yesus bisa menjalani hidupnya sampai selesai. Jadi di perjalanan pelayanan Yesus, itu semuanya ada masalah-masalah. Nah, di tengah perjalanan Yesus ada satu kisah yang luar biasa. Nah, yang ini akan kita pelajari. Jadi di tengah-tengah perjalanan Yesus, pelayanan Yesus, itu ada satu peristiwa, satu kisah yang akan menjadikan pegangan contoh buat kita hari ini.
Yaitu ketika Yesus dan murid-murid mampir di pinggir danau, kemudian di situ ada banyak orang mengikuti Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada muridnya, tolong ambilkan perahu itu, arahkan agak ke tengah, karena saya mau naik ke perahu itu akan berkhotbah kepada orang banyak. Nah, apa yang terjadi? Yesus naik ke perahu itu, kemudian mulai berkhotbah. Berkhotbah, tidak terasa sampai sore. Nah, ketika sore, Yesus selesai pelayanannya, Yesus berkata, silahkan orang banyak pulang dan kita akan menyeberang ke sebelah. Jadi dari tempat perahu itu, Yesus berkhotbah, mereka menyeberang ke seberang. Nah, apa yang terjadi? Ketika sore hari, mereka mulai mempersiapkan semuanya, dan akhirnya mereka bertolak ke sebelah. Dan ketika perjalanan perahu mereka ke seberang, tiba-tiba datang angin ribut, angin kencang, datang badai, menerpa perahu yang di situ ada murid-murid dan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Markus 4 ayat 35, coba kita baca. Apa yang terjadi ketika angin ribut itu datang menerpa perahu yang dinaiki oleh murid-murid dan Tuhan Yesus. Markus 4 ayat 35 dan seterusnya. Markus 4 ayat 35 dan seterusnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, jadi selesai Yesus pelayanan dengan murid-murid, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Terus kemudian mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, kemudian lalu mengamuklah taufan. Jadi di tengah-tengah perjalanan mereka untuk bertolak ke seberang, mengamuklah taufan. Ada angin ribut, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa. Kemudian ayat 39, ia pun bangun, kemudian menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terus 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kejadian ini, peristiwa ini, dari perjalanan Yesus ketika Yesus lahir sampai Yesus mati, di tengah-tengah pelayanan Yesus ada sebuah kisah yang luar biasa. Yaitu ketika Yesus dengan murid-muridnya akan menyeberang di sebuah danau. Dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka menyeberang. Di situ ada tiba-tiba sekonyong-konyong angin ribut datang dan menerpa perahu mereka. Saya teringat ketika saya pernah ke Medan, kemudian menyeberang dari kota apa itu namanya? Kemudian menyeberang ke Pulau Samosir. Nah, di penyeberangan itu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit perjalanan penyeberangan, kami naik perahu yang cukup besar. Jadi perahu itu cukup besar, bisa menampung kurang lebih 100 penumpang. Bisa masuk di situ, bahkan lebih. Sepeda motor itu di samping-samping bisa masuk. Nah, di tengah-tengah perjalanan penyeberangan ke Pulau Samosir, saya kok agak sedikit khawatir karena ombaknya cukup besar. Ada ombaknya juga. Saya pikir ombak itu cuma di laut, ternyata di danau ada juga ya. Nah, ombaknya yang cukup besar sehingga perahu itu agak lumayan goyang dan saya agak khawatir. Kemudian saya teringat
peristiwa ini, oh iya ya, berarti waktu Yesus menyeberang ke seberang mungkin seperti ini. Jadi dari kota itu kemudian menyeberang ke Pulau Samosir, sepertinya kisah Yesus itu seperti itu. Waktu mereka menyeberang, angin datang dan menerpa perahu mereka. Namun apa yang terjadi? Dalam ayat 39, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun jadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengangkat cerita ini bukan menceritakan menafsir ayat ini dan sebagainya, tapi dari cerita ini kita ingin melajari ada sebuah hal yang sangat penting dalam peristiwa ini. Apa itu? Adalah berbicara tentang respon. Nah, bertahan di tengah badai, bertahan di tengah-tengah persoalan hidup, itu adalah tergantung respon kita. Karena di awal saya sudah mengatakan bahwa semua kita tanpa kecuali, siapapun dia, mau pendeta siapapun, hamba Tuhan siapapun, semuanya mengalami apa yang namanya badai kehidupan. Nah, ketika menghadapi badai kehidupan, tergantung respon. Apa respon kita ketika menghadapi badai kehidupan? Apa respon kita? Nah, Yesus mengajar begini. Di dalam ayat 38, ini respon murid-murid. Coba perhatikan Yesus respon dari murid-murid. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini respon daripada murid-murid. Tapi responnya Yesus apa? Ayat 39, ini responnya Yesus. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Dengan gagah Yesus berdiri, bangun, kemudian berkata, diam, tenanglah. Nah, lalu angin itu apa? Reda dan danau pun itu menjadi teduh sekali. Respon murid-muridnya itu takut. Ayat 40. Ini responnya murid-murid. Ayat 38, 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini respon daripada murid-murid. Tetapi Yesus responnya beda. Diam, tenanglah, jangan takut. Itu respon daripada Yesus. Nah, Yesus mengajar kepada kita ketika menghadapi badai kehidupan, apa respon kita? Apa yang akan muncul dalam hidup kita? Apakah kita akan seperti murid-murid? Akan begitu ketakutan ketika menghadapi badai? Atau kita akan berkata seperti Yesus, diam, tenanglah, jangan takut. Mau yang mana? Nah, itu semua kembali ke pribadi kita masing-masing. Makanya hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua dan menyampaikan kepada kita dan berkata, ketika kita menghadapi badai kehidupan, apa respon kita? Apakah kita akan mau sama seperti murid-murid mengalami ketakutan? Atau kita tetap tenang dan tidak takut? Diam, tenanglah, jangan takut. Itu adalah respon yang diajarkan Yesus kepada kita. Semua kita mengalami masalah, tergantung respon kita. Sikap hati kita, diam, tenanglah, jangan takut. Ketika ada orang mau coba untuk menjatuhkan kita, apa respon kita? Apakah kita ketakutan? Atau kita mau melawan? Tidak. Diam, tenanglah, jangan takut. Ketika pekerjaan kita mulai tidak jelas, Yesus cuma berkata, diam, tenanglah, jangan takut. Ketika sakit penyakit menempa hidup kita sudah berdoa tidak sembuh-sembuh. Firman Tuhan berkata, diam, tenanglah, jangan takut. Ketika pekerjaan kita, masalah hidup kita, keluarga kita, keuangan kita, enggak jelas semuanya. Firman Tuhan datang kepada kita berkata, diam, tenanglah, jangan takut. Diam, tenanglah, jangan takut. Ketika kita menghadapi COVID-19, berita-berita kita baca, kita terima, kita dengar. Kemudian kita takut.
firman Tuhan datang kepada kita. Diam, tenanglah, jangan takut. Sekali lagi ya, diam, tenang, jangan takut. Percayalah, kalau kita diam, tenang, dan tidak takut, maka badai kehidupan itu akan reda. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saya harapkan seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, ingat firman Tuhan sudah datang kepada kita. Datang kepada kita yang di gereja, datang kepada kita di rumah kita. Terima dengan iman. Kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah, diam, tenanglah, jangan takut. Biar Tuhan yang berkarya, bekerja dalam hidup kita. Dan pasti semuanya akan reda, semuanya akan beres. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak semua WL Singer, dan kita akan nyanyikan satu pujian, nanti akan dipimpin oleh Bu Gembala. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan kasih Tuhan terus tercurah dalam hidup kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, Bapa. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah
kami sembah adalah Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat sulit pun Tuhan Kau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, amin Yesus, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Sekali lagi katakan, di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hidup kita saat ini seperti ombak, seperti gelombang yang selalu diombang-ambingkan. Kita tidak tahu kemana arahnya. Tapi percayalah, ada Yesus jurumudi dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ketika kita berharap mengandalkan Dia, saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan mengalir dalam hidupmu saat ini. Seberat apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika dari mulut kita keluar ucapan syukur, maka Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang
air mata. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dengan iman katakan Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan oleh Tuhan, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang di gereja, yang ada di rumah, kami percaya bahwa kami semua sudah menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat janji firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin yang selalu memberkati kami semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ini apa yang akan dikerjakan, apa yang dilakukan, Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah kasih Tuhan terus menyertai kehidupan mereka dan terus memberkati hidup mereka. Biarlah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka, ada di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dan biarlah makin hari seluruh jemaat makin sehat, makin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri jamah, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, para menteri, dan sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, jaga, pelihara, lindungi. Biarlah pemerintah kami, mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua seluruh rakyat Indonesia akan merasakan dampak daripada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kami. Berkati juga para dokter medis semuanya, perawat, biarlah Tuhan tolong supaya mereka ketika mereka melayani para masyarakat, biarlah mereka tetap disertai oleh Tuhan. Kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka, mampukan mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai dokter, perawat, para medis dan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan keluar dari situasi kondisi yang seperti ini. Dan biarlah Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus yang bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berkata, diam, tenanglah, jangan takut. Itulah respon kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak gentar. Karena Tuhan selalu menyertai kami. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Terpuji namamu Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah online pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Terima kasih buat semuanya.